selalu pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik. Maka itu hindari tempat-tempat yang tidak baik. Ini menjadi penting. Ya, ini bagian dari tazkiyah. Kita harus menjaga tempat-tempat yang bersih dan baik. Jangan berada di tempat-tempat yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Dan dengan nikmat itu maka sempurnalah segala kebajikan di dalam kehidupan kita. Terutama nikmat diutusnya seorang rasul dan juga kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus menjadi nikmat yang paling besar. Sebagaimana Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Semoga kita juga bisa menjaga nikmat ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini mari kita coba mengkaji sedikit tentang mengapa kita harus belajar dan tahu tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa pula di dalam sirah ini ada keterkaitan dengan tazkiyah, pembersihan jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa makna sirah. Sin, ya, ro, dan ta marbutoh. Sirah dari kata saro, yasiru, sirotan. Ya. Secara bahasa yang sudah saya kaji dalam sebuah kitab, secara lughah, makna sirah lughatan ta'ni as-sunnah wat tariqah wal halatu allati yakunu 'alaiha al-insan wa ghairu. Misalnya dikatakan yuqal fulanun lahu siratun hasanatun,
Jadi kata siroh secara bahasa adalah sunnah at-thariqah ya. Kata sunnah berarti jalan ya. Jalan atau keadaan yang di dalamnya seseorang itu berjalan atau mengalami perjalanan bersama orang lain dalam keadaan tertentu. Jadi harus ada temannya yang namanya siroh itu. Tidak boleh siroh itu sendirian. Kalaupun ada bahasa sendirian, maka ada bahasa seperti CV, kurikulum vitae atau siroh dzatiyah. Itu. Jadi yang namanya kondisi kita dari lahir tahun berapa, di mana, tanggal, bulan, ya, nama ayah, nama ibu, sampai akhir jenjang pendidikan. Nah itu namanya sirah dzatiyah, CV, kurikulum vitae. Lalu pertanyaannya, apakah kata sirah itu ada dalam Al-Quran? Ya. Karena ini bicara agama. Kalau agama itu sirah itu harus dipelajari, berarti harus ada dalam Al-Quran. Ya, minimal dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dalam sebuah ayat dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia mengeluarkan pendapat atau lisannya, melalui lisannya itu wahyu. Sekarang apakah sirah itu ada di dalam Al-Quran? Ada. Surat Toha ayat 21 ya. Surat Toha ya, kalau ada yang megang Al-Quran bisa dicek surat Toha. Surat Toha ini salah satu nama baginda Rasulullah SAW juga di dalam beberapa kitab tafsir ya. Lalu dikatakan dalam surat Toha ini qala ya, khudha wala takhab sanu'iduha sirataha al-ula ya. Peganglah ia ya. Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat yang dimaksud dengan ianya itu siapa. Peganglah ia dan jangan takut ya, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membaca tafsir surat Toha surat ke-20 ayat 21, maka kita akan mengambil pelajaran bahwa seseorang itu akan berjalan ya dalam keadaan atau tingkah laku ya yang dinisbahkan kepadanya atau kepada orang yang bersamanya ya. Maka itu kenapa ya ilmu sirah ini selalu dengan istilah riwayatan. Riwayatan itu kalau ilmu sekarang itu ya ilmu komunikasi itu kerennya ya, ilmu komunikasi, riwayat ya, berkomunikasi. Orang yang membawa komunikasi itu namanya rawi ya. Seperti saya ini membawa kitabnya misalnya Abdullah ibnu Mubarak, ulama yang ada di abad 2 Hijriah, berarti tabi'in, ulamanya tabi'in, Abdullah ibnu Mubarak ya.
ulama ini sangat dekat dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap khobar atau riwayat guru-gurunya dapat dipercaya. Gitu. Kitab ini 2 jilid, ya. Saya bawa jilid yang pertamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa, ya. Begitu juga dengan para ulama, ya. Ketika mereka menuliskan ilmu dari guru-gurunya, ya, itu berdasarkan riwayat, ya. Berdasarkan apa yang didengar lalu diingat. Dan orang yang meriwayatkannya itu, mengkomunikasikannya, dipercaya orang itu. Maka belajar ilmu agama pun harus dari orang yang jelas, tidak boleh dari orang yang tidak jelas. Gitu. Ya. Nanti kita lihat mengapa kita harus dari orang yang jelas, ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah, dan di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Surat Al-Jumu'ah itu ayat 2 penting untuk nanti kita kaji. Nanti kita kaji juga, insyaallah. Lalu yang secara istilah, ya. Secara istilah kata sirah ini, ya, bermakna qissatul haya, ya. Qissatul haya wa tarikhuha, ya. Wa katabaha tusamma kutubus sirah, ya. Dan juga dikatakan yuqal qara'tu sirata fulanin ay tarihi hayatihi, ya. Jadi yang dinamakan sirah secara istilah itu kisah kehidupan dan tanggal-tanggalnya, ya, tarikhnya. Ya. Ya. Biasanya ditulis juga atau dinamakan dengan kitab atau buku sirah. Ya. Misalnya saya telah membaca sirahnya si fulan, maksudnya tarikhnya dan kehidupannya, itu yang dinamakan sirah, ya. Maka jelas kalau kita ingin pelajari sirah nabawiyah, ya, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, maka maksudnya adalah majmu'un ma waradalana min waqa'i hayatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sifatihi wa khulqiyati wa khalaqiyati mudafan ilaiha, ya, ghazwatihi wa sirayatihi, ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah itu adalah kumpulan tentang hal-hal yang dialami oleh Nabi, ya, yang sampai kepada kita, ya, berupa apa saja peristiwa kehidupan Nabi, kejadian-kejadian apa yang dialami Nabi dalam kehidupannya, rumah tangganya, ya, pekerjaannya, budi pekertinya, sifat-sifat fisiknya. Kalau yang dikaitkan dengan tazkiyah, ya, tazkiyatun nafas, maka tazkiyah ini selalu dikaitkan dengan budi pekerti, ya. Apakah ada kata sirah yang berkaitan dengan budi pekerti? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, ya. Ayat 23. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarju liqa Allah wal yaumal akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, keadaan ya. Keadaan siapa? Itu. Ini kan harusnya kana fi Rasulillah lakum, bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa Arabnya pemula gitu. Tapi Al-Qur'an ini bahasa Arabnya high class ya. Ya, jadi kana lakum ya. Ya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau biasanya kalau yang baru belajar juga bahasa Arab, laqad kana uswatun hasanah fi Rasulillahi lakum. Ya, itu. Ya. Khabarnya kana didahulukan, isimnya kana diakhirkan. Isimnya kana itu uswatun hasanah. Itu. Kalau belajar bahasa Arab ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya? Ya. Mengapa kita harus belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang bersama Nabi, misalnya sahabat, tabi'in, orang yang pernah belajar dengan sahabat. Mengapa kita juga harus sampai kepada tabi'ut tabi'in? Setelah tabi'ut tabi'in baru generasinya ulama. Ya, karena sudah menyebar Islam kemana-mana. Akhirnya menjadi al-ulama warasatul anbiya. Ya. Disinilah silsilah tentang ajaran Islam itu. Jadi dari Nabi kepada sahabat kepada tabi'in. Orang yang menyimpang dari pelajaran sahabat tidak dinamakan tabi'in. Banyak orang yang ya tidak dinamakan tabi'in, sama dengan di wilayah kita. Orang yang tidak sampai akhir hayatnya tidak dikenal baik oleh kaum masyarakat itu, maka tidak dikenal menjadi muslim yang baik. Ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita ingin jadi muslim yang baik, maka jaga masyarakat kita. Ya. Inilah kita belajar tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs itu bukan hanya kita zikir di masjid sendirian, bukan. Tapi hidup di tengah-tengah masyarakat itu bagian dari tazkiyatun nafs. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersama orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yaitu orang-orang yang baik. Ya. Ada kisah tentang seseorang yang ingin ya menyatakan cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah riwayat yang pertama Sahih Bukhari ya. Hadis ini ada pada Sahih Bukhari ya. Kitab ini pernah saya beri pada Pak Haji, nanti bisa diinikan. Tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa anna rajulan sa'ala an nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anas ya, menyatakan bahwa ada seseorang ya, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah ya. Kita lihat kalau orang dulu itu tanya mata sa'ah. Kalau orang sekarang ini gembar-gembor tanda-tanda kiamat ya. Sehingga terkenal ada ustadz yang namanya ya yang gembar-gembor tanda-tanda kiamat. Besok akan kiamat, tahun sekian akan kiamat.
Ya. Padahal tanda-tanda itu hanya tanda, bukan kepastian. Ya. Sama dengan sahabat ini tanya, ya. Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, menjawab, ya. Nanti kalau kita di kehidupan kita, kamu tahu tandanya apa? Kapan kiamat itu? Ya. Jawab dengan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'adatta laha. Apakah kamu sudah siap dengan kiamat? Ini tazkiyah Bapak Ibu. Ini tazkiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, kepada orang yang bertanya, kalau kamu tanya kapan kiamat, hari kiamat, apa kamu sudah siap? Gitu kan oleh Nabi. Iya. Nanti kalau ada yang tanya, kapan sih ya kiamat? Apa kamu sudah siap? Nah, gitu. Iya. Sebenarnya kiamat kapannya itu tidak penting, apalagi tanda-tandanya. Yang penting itu mempersiapkannya. Gitu. Kalau orang selalu menyatakan, wah sok suci, sering ke masjid. Justru ke masjid itu kita mau mensucikan, bukan sok suci, Bapak Ibu. Orang yang tidak mau ke masjid itu yang sombong, sok suci. Ya, orang yang tidak mau ke masjid itu yang sombong, sok suci. Ya. Gitu. Apa dia bisa masuk surga dengan pangkat dan jabatannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ya, ini penting ya. Nah, kita lihat hadisnya lagi, berikut lanjutannya. Ya. Apa kamu sudah siap? Qala ma adattu laha min katsirin salatin wala saumin wala shadaqatin. Ya. Ya. Lalu dia berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut hanya dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Ya, ini pelajaran dari hadis ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang bunyinya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat, sampai yang akhir wadzakirina katsiran wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Amal-amal itu memang bukan untuk menuju surga, tapi sebelum masuk surga kita harus punya dua yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ya, apa? Maghfiratun wa ajrun kabir wa ajrun azim. Yang pertama maghfirah, yang kedua pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan dan pahala yang besar inilah gol, seperti Arema kalah dengan Persebaya, gol. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting agar kita sadar bahwa kita harus menjadi muslim yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu setiap hari Jumat diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang muslim itu selalu pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik. Maka itu hindari tempat-tempat yang tidak baik.
Ini menjadi penting. Ya, ini bagian dari tazkiyah. Kita harus menjaga tempat-tempat yang bersih dan baik. Jangan berada di tempat-tempat yang tidak baik. Ya. Saya sering menyatakan pada anak dan istri saya, bukan melarang pergi ke bioskop atau mall, bukan. Saya sampaikan bahwa tempat itu kurang baik. Kalau mau belanja di tokonya tetangga, saya bilang gitu, di tokonya tetangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bagi kita, ya. Jadi dikatakan oleh orang ini bahwa saya tidak hanya dengan sholat, puasa atau banyak sedekah, ya. Dia katakan di sini kelanjutannya, walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ninya itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin meraih cintanya Allah, maka ikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak usah rame dengan orang-orang yang mengamalkan bid'ah, tidak usah rame. Yang penting kita memilih mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja. Orang-orang yang masih suka dengan bid'ah, ya sudah. Itu pilihannya dia. Nggak usah rame, ya. Kalau mereka mau kita kasih nasihat, ya kita jawab, ya. Kalau tidak mau, ya sudah, ya. Kata Rasulullah SAW, jawabannya bagus dan jamul jawami, ya. Ya. Jawamiul kalim, ya. Terkumpul ucapan yang sangat dahsyat, ya. Top marko top bahasanya kalau sekarang. Dikatakan karena orang itu mengatakan uhibbullaha wa rasulahu. Ya, dikatakan di sini anta ma'aman ahbabta. Ya. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, bahwa kita belajar sirah itu untuk kita mengetahui, ya, orang-orang, termasuk juga apa yang diajarkan oleh baginda kepada orang-orang yang cinta pada baginda Rasulullah, yaitu para sahabat. Para sahabat mengajarkan ilmu kepada tabi'in, termasuk salah satu kitab ini. Nanti ini kita kaji juga, karena ini bagian kitab dari Tazkiyatun Nafas, 2 jilid saja, Pak. Ya, mudah-mudahan 2 jilid itu selesai 2 tahun. Ya. Kitabnya Az-Zuhud. Zuhud. Yang sekarang orang banyak ngamalkan zuhud itu jauh dari masjid, Pak. Larinya ke gunung, ya, ke gua, ke kamar semedi, buat kamar sendiri. Ya. Seperti Nabi Zakaria. Padahal bukan itu mihrab yang dibahasakan mihrab. Mihrab itu untuk sholat-sholat sunat. Di dalam beberapa tafsir para mufassir dengan riwayatnya, ya. Nabi Zakaria membuat mihrab itu tempat khusus untuk bermunajat. Itu bukan untuk jauh dari masjid atau dari peribadatan berjamaah. Itu untuk sholat-sholat khusus, sholat-sholat sunat, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita akan belajar bahwa ternyata sirah itu penting, ya. Ya. Misalnya tentang Nabi SAW hidup telah menjadi orang yatim, ya.
seorang yang yatim, ya, bapaknya meninggal. Yang pertama kali, ya, alam yajidka yatima fa'awa. Ya. Ini menjadi penting bagi kita. Tapi juga lalu jangan menciptakan keyatiman. Itu. Ya. Tidak boleh kita menciptakan keyatiman. Ini sudah takdir. Ya. Ya. Mengkondisikan atau menciptakan gitu. Ya. Ya. Ini menjadi penting. Lalu di dalam hadis Sahih Bukhari yang lainnya, ya, bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW itu harus melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita dan anak kita. Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Sahih Bukhari, hadis yang ke-58 dikatakan, "Fawalladhi nafsi biyadihi." Ya. Maka yang jiwaku, ya, berada di tangannya, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar saja yang ketika menyatakan cintanya kepada baginda Rasulullah SAW nomor 2, lalu dia masih mencintai dirinya, itu disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan cinta kepadanya, ya, ya, melebihi dari cinta kepada orang tuanya dan anaknya. Dan di sini juga diulang dengan redaksi yang lebih berbeda dan juga rawi yang berbeda. Nah, di sini di riwayat Imam Muslim agak berbeda karena rawinya yang berbeda. Tapi menguatkan. Hadis di riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-67. La yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga aku lebih dicintai, melebihi cintanya kepada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia. Jadi kita belajar sirah itu tujuannya agar kita lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan riwayat sholawat itu cukup 8 riwayat. Ya. Jangan ditambah sholawat-sholawat yang lain, Bapak Ibu. Ya, yang paling mudah itu sholawat Ibrahimiyah. Ya. Sholawat Ibrahimiyah itu lebih mudah. Ya. Itu lebih mudah kita baca dalam tahiyat, seperti dalam tahiyat. Ya. Atau yang riwayat-riwayat yang mudah, ya, yang mudah seperti contohnya, ya, misalnya ada yang pendek, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Boleh sampai situ saja. Kalau mau ditambah, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Riwayat ini sahih. Pertama dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya, Al-Baihaqi. Ya. Sudah berapa ulama hadis itu di generasinya, ya. Maka lafaz doa selawat itu cukup itu. Jangan gunakan selawat-selawat yang tidak ada riwayat yang sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
azwajihi, istrinya, wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini sahih. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Baihaqi di dalam Sunanul Kubra sekian puluhan jilid. Imam Malik dalam Muwatta'nya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ini yang sahihnya. Ya. Sudah ada 6 atau 7 ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Lalu hadis berikutnya, lafaz salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu, jangan rame tentang lafaz fil alamina innaka Hamidun Majid. Hadis ini hadis sahih. Ya. Hadis ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Muwatta Imam Malik. Yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mengapa ada selawat yang berkaitan dengan nabi yang ummi? Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa utusan yang diutus itu adalah nabi yang ummi. Ummi itu bukan hanya buta huruf, tetapi juga terjaga. Beda dengan orang biasa yang buta huruf yang tidak terjaga. Beda. Ya. Maka itu ayat yang pertama tadi oleh imam sholat maghrib pertama itu kan, ya. Walaupun dari min anfusikum, tapi bukan anfusikum yang abaukum, bukan dari bapak-bapak kalian. Ya. Ini yang perlu kita sadari sama. Hadis ini sahih. Riwayatnya Abu Dawud, An-Nasai, Musnadnya Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi dalam kitab sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Ad-Daruqutni dalam kitab sunannya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, At-Tabari dalam Mu'jam Al-Kabir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima agak pendek. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Ya. Jadi hadis ini sahih. Yang ke-6, ya, lafaz yang ke-6 adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadis ini hadis sahih,
hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dan juga At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Sifatus Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, hadis yang sahih pula ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barik wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadis ini juga hadis sahih ya. At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, An-Nasa'i ya, Abu Dawud ya. Lalu juga di dalam beberapa kitab seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitab para ulama. Yang kedelapan ya, yang kedelapan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Pertanyaannya, mengapa kita harus melafadzkan hadis-hadis yang riwayat? Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi apa yang kita amalkan, kalau itu menjadi ibadah, mau dinilai ibadah, mau mendapat ampunan dan pahala, maka harus berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau tidak ada riwayatnya, raddun, tertolak. Yang mengatakan Nabi al-Ummi. Jangan merasa kita paling pintar. Cukup kita beragama ini tauqifiyah, mengikuti berdasarkan apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau mau menambah-nambahkan urusan dunia saja, misalnya bentuk-bentuk kopiah boleh ya. Itu bentuk-bentuk kopiah, mikrofon itu boleh ya, tapi dalam agama tidak boleh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.